Kemudian, apakah harus terhubung dengan internet? Tidak selalu. Internet adalah hanya jaringan MCU dilengkapi dengan WiFi. Untuk yang awal banget bisa membuat project untuk LED, sensor suhu, buzzer, relay, dan lainnya terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, untuk belajar internet banking ini disyaratkan untuk belajar yang lebih mudah dulu. Misalkan cara upload filenya gimana, kemudian cara untuk menggunakan softwarenya, setting portnya, menuliskannya di bahasa C, Arduino, bagaimana, itu adalah hal yang paling basic. Jadi Bapak Ibu sebelum mengaplikasikan, membuat project Internet of Things, syaratkan untuk mengerjakan hal yang paling dasar dulu Bapak Ibu. Nanti akan saya demokan, saya akan putar videonya juga untuk materi untuk menyalakan LED. Nah, kemudian Node MCU ini juga bisa diprogram menggunakan Arduino IDE yang saya sudah jelaskan. Kemudian software ini akan digunakan untuk memprogram buat Arduino. Kemudian caranya adalah dengan menginstal ESP Node MCU ini ke Arduino IDE. Jadi Arduino IDE ini adalah softwarenya Bapak Ibu ya. Software untuk menuliskan program. Setelah kita tulis programnya, kemudian di-upload ke microcontrollernya. Jadi nanti setelah di-upload, programnya masuk ke microcontroller, lalu microcontroller akan mengerjakan algoritma-algoritmanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, platform IoT, platform Internet of Things ini adalah solusi dan media menghubungkan segala jenis perangkat elektronik dan sensor yang memiliki identifikasi khusus dihubungkan dengan aplikasi sehingga dapat memantau dan mengelola secara lebih mudah, cepat, fleksibel. Platform ini juga memungkinkan manajemen data yang lebih baik dan fungsi analitik yang unggul. Platform IoT memainkan peran penting dalam arsitektur IoT, di mana ketika seorang developer membangun sebuah proyek IoT atau sebuah sistem yang berbasis sensor dan perangkat yang mengirimkan data ke platform cloud, platform ini akan menyimpan data dan menggunakan untuk bentuk sebuah grafik. Jika memang ingin menggunakan internet, tapi tidak memiliki keahlian pemrograman web, atau jika ingin menggunakan internet Bapak Ibu, tapi tidak memiliki keahlian pemrograman baik itu Android, web, atau yang lainnya, atau aplikasi, Bapak Ibu menggunakan platform yang sudah ada. Jadi kita bisa menggunakan platform yang sudah tersedia Bapak Ibu dan juga gratis dengan spesifikasi yang berbeda-beda tentunya. Bisa menggunakan IoT Cloud Server, kemudian bisa juga ThingSpeak, kemudian Nger.io, kemudian Blink, Kayen, Antares. Antares ini adalah platform Internet of Things buatan PT Telkom dan gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa pelajari platform ini. Kemudian bisa juga membuat bot dengan Telegram yang dihubungkan ke Node MCU. Jadi dengan Telegram juga Bapak Ibu sudah bisa mengendalikan lampu. Misalkan kita ketik, lampu menyala. Nah, ketika kita ketik di Telegram tersebut, maka teks yang kita ketik akan terkirim ke cloud, ke server, dan nanti diterima oleh microcontroller. Nanti microcontroller akan memerintahkan lampu akan menyala. Cara kerjanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang awam atau yang pemula atau yang belum pernah sama sekali belajar Internet of Things bisa menggunakan platform ini Bapak Ibu gratis dan juga sudah mencakup semuanya, bekerja dengan baik dari segi aplikasi, kemudian dari segi servernya itu sudah tersedia dengan baik dan bekerja dengan baik. Nanti akan saya demokan Bapak Ibu menggunakan aplikasi Blink dan juga materi yang berikutnya nanti akan dibawakan oleh PPTIK ITB itu akan nanti membahas pertemuan yang mungkin yang keempat dan kelima, membahas tentang platform Internet of Things dengan IoT general, kemudian ada juga dengan
Blue Light Service itu buatan PPTK ITB. Nanti akan dibawakan di minggu-minggu berikut. Baik, Bapak Ibu, ini adalah platform Blink. Nah, Blink adalah platform untuk aplikasi OS mobile atau iOS atau Android yang bertujuan untuk mengendalikan modul Arduino, Raspberry, kemudian ESP8266, Wemos D1, dan modul sejenisnya melalui internet. Artinya, Blink ini platform dapat mengendalikan beberapa atau bermacam-macam mikrokontroler Bapak Ibu ya. Kemudian aplikasi ini merupakan wadah kreativitas untuk membuat antarmuka grafis untuk proyek yang akan diimplementasikan hanya dengan metode drag and drop. Nah, Bapak Ibu nanti menggunakan Blink ini tidak ada sama sekali membuat coding Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, dengan Blink ini tidak perlu membuat coding atau mengetik coding lagi, tidak perlu lagi, tinggal hanya drag and drop saja Bapak Ibu. Jadi tombolnya di drag, kemudian ada sensor atau grafik, itu tinggal di drag and drop saja. Penggunaannya sangat mudah untuk mengatur semuanya dan dapat dikerjakan dalam waktu kurang dari 5 menit. Benar Bapak Ibu, hanya dengan install, ada tokennya, token ini atau bisa disebut dengan API, itu yang nanti akan mensinkronisasikan dengan mikrokontroler. Blink tidak terkait pada papan atau modul tertentu. Dari platform aplikasi inilah dapat mengontrol apapun dari jarak jauh, dimanapun kita berada dan waktu kapanpun. Dengan catatan terhubung dengan internet, dengan koneksi yang stabil, dan inilah yang dinamakan dengan sistem internet banking. Ya. Bagaimana cara menggunakan platform Blink ini? Bapak Ibu bisa download dan install aplikasi ini melalui Play Store, kemudian nanti login bisa menggunakan email atau Facebook. Kami sarankan menggunakan email, menggunakan Gmail, apapun itu. Gmail, misalkan pakai Gmail, nanti passwordnya disamakan saja dengan password emailnya biar mudah digunakan. Kemudian nanti setelah kita login, nanti ada token yang masuk dari Blink tersebut. Kemudian setelah diinstal, Bapak Ibu login, kemudian buat project. Nah, buat project ini nanti akan ada pemilihan buat MCU, portnya apa aja, kemudian komunikasinya ada WiFi, ada Bluetooth, ada Ethernet. Jadi Bapak Ibu platform ini bisa terhubung dengan komunikasi apapun itu. Jadi untuk internet optik komunikasinya banyak, bisa menggunakan WiFi, kemudian ada Ethernet juga, bisa juga menggunakan Bluetooth. Tapi intinya Bapak Ibu harus ada unsur internetnya. Jadi Bapak Ibu dengan internet bisa mengendalikan kapanpun dan dimanapun. Setelah itu, ketika kita sudah buat project, kemudian pilih boardnya, kemudian komunikasinya sudah, nah sekarang tinggal di drag and drop untuk rancangan projectnya. Jadi setelah dibuat rancangan projectnya, kemudian token diinstal di Arduino IDE-nya, nanti pastikan WiFi-nya sudah terhubung di si Android di HP kita, terhubung dengan WiFi atau paket data. Intinya ada internet, kemudian si mikrokontroler kita terhubung dengan internet juga. Setelah kita buat program, Bapak Ibu, di aplikasi Arduino ini, Arduino IDE, contoh-contoh program Bapak Ibu juga sudah ada. Jadi jangan khawatir, sekali lagi untuk
Mungkin Bapak Ibu ada guru-guru yang bukan dari non-teknik, belum pernah belajar tentang elektronika, belum pernah belajar tentang apa itu algoritma, apa itu pemrograman. Itu Bapak Ibu dengan aplikasi ini, aplikasi Arduino IDE, kemudian aplikasi Blink ini, Bapak Ibu sudah dapat mempelajarinya dengan mudah. Kami juga sudah mengajarkan, mencoba untuk mengajar guru-guru di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Jadi kebetulan SMK 11 itu dipercayakan sebagai pengampu internet optik dari KKSI yang lalu. Kami sudah mengajar ke guru-guru yang di di Lombok, kemudian ada juga ada yang dari Medan, ada yang eh, dari Makassar, dari manapun itu yang berbagai latar belakang jurusan. Ibu ada yang belajar dari jurusan akuntansi, kimia, ada juga yang belajar dari jurusan teknik otomotif, kemudian ada kendaraan ringan, TKJ, kemudian eh, ada RPL tentunya, kemudian ada multimedia kita sudah coba ajar dan mereka dapat mempelajarinya dengan mudah, dapat sampai mengetahui inti dari internet itu tersebut. Dengan Blink ini sangat membantu sekali untuk membuat sistem monitoring peralatan-peralatan yang ada di lapangan dari jarak jauh tanpa menggunakan IP public. Investasinya pun nggak mahal. Kita sudah pakai server cloud Blink, tinggal beli energi aja. Energi ini adalah Bapak Ibu, jadi kita diberi saldo atau energi disebutnya atau kredit pada aplikasi Blink ini untuk kita gunakan secara gratis. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu membuat proyek yang cukup banyak tombol, banyak grafik, Bapak Ibu harus membeli energi. Namun energi dengan membeli energi juga cukup murah dibandingkan dengan Bapak Ibu membuat software, membuat web, membuat server itu jauh lebih mahal Bapak Ibu. Blink ini adalah solusi untuk mengiotkan yang cepat dan efisien. Nah ini Bapak Ibu cara kerja dari platform Blink. Contohnya di sini ada yang sebelah kiri ada lambang Android dan iOS yang terhubung dengan server. Nah, Blink server ini di HP kita yang sudah kita install dari Blink terhubung dengan Blink server. Jadi servernya ini Bapak Ibu sudah tersedia gratis yang bisa kita gunakan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, tidak perlu membuat server atau beli IP public. Cukup dengan kita menggunakan aplikasi Blink ini sudah bisa kita gunakan dengan baik. Nah, setelah kita terhubung dengan Blink server, kemudian akan terhubung kembali ke Blink library, kemudian ada juga melalui internet tentunya, kemudian terhubung dengan microcontroller. Nah, dari microcontroller ini Bapak Ibu nanti akan terhubung ke input output, misalnya menyalakan relay, menyalakan lampu, menyalakan stop kontak. Nanti akan saya demokan Bapak Ibu di akhir nanti menyalakan lampu dengan platform Blink ini, tentunya dengan internet Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan membahas render kit ini atau starter kit ini. Bapak Ibu, dengan sharing yang dibutuhkan sebuah alat untuk pembelajaran internet of things ini, maka kita membutuhkan sebuah alat atau tools yang intinya untuk mempermudah kita untuk belajar internet of things, mengaplikasikan microcontroller dan internet of things. Alat ini terdiri dari komponen elektronik aktif pasif dan beberapa sensor serta microcontroller dan menggunakan Wi-Fi sebagai media komunikasi
untuk terhubung dengan internet. Selain perangkat TrialKit ini, dilengkapi juga dengan manual book, video demo, video tutorial, software penunjang, software source code, dan contoh-contoh project. Jadi Bapak Ibu, sebagai pemula atau media yang akan kita gunakan untuk belajar itu adalah TrialKit Internet Cooking, TrialKit Microcontroller, dan mana Bapak Ibu dengan TrialKit ini, Bapak Ibu tidak perlu lagi rakit-rakit komponen. Tidak perlu lagi belajar tentang cara merakit, cara membuat jumper, itu tidak perlu lagi Bapak Ibu dengan karena kita sudah lengkap. Nah, ini adalah cara rakit yang akan kita gunakan Bapak Ibu. Rakit ini nanti akan kita gunakan untuk pertemuan berikutnya juga dengan rakit ini Bapak Ibu. Dan juga nanti Bapak Ibu untuk tugas besar, tugas akhir, Bapak Ibu dengan rakit ini juga sudah dapat mengerjakan tugas akhir. Karena rakit ini sudah ada mikrokontrolernya, Canon MCU, tentunya sudah ada WiFi, kemudian ada LED Bapak Ibu. LED-nya ada 4 buah LED, ada juga sensor suhu, sensor kelembapan, kemudian ada relay, kemudian ada buzzer Bapak Ibu, kemudian ada juga 10 buah tombol, kemudian ada toggle switch sebagai switch, kemudian ada potensial sebagai potensial ini adalah untuk mengambilkan nilai analog, kemudian ada juga sensor cahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini akan kita gunakan sebagai media untuk belajar internet ini. Nah, ini saya putarkan sebentar Bapak Ibu video untuk membahas tentang apa aja isi dari TrialKit ini. Saya akan coba putar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu adalah tadi pengantar tentang apa aja dalaman dari TrialKit ini. Nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, keunggulan dari TrialKit ini Bapak Ibu sudah tersedia mikrokontrolernya, kemudian ada
beberapa sensor, itu sensor suhu, kelembapan, dan cahaya. Kemudian tersedia relay. Relay ini tersedia relay sebagai media untuk mengendalikan listrik AC, misalkan untuk mengontrol lampu AC, TV, stop kontak, dan lain-lain. Kemudian tersedia 4 buah LED yang siap digunakan untuk latihan. Kemudian tersedia buzzer yang berfungsi sebagai indikator bunyi, biasanya digunakan untuk alarm atau peringatan ada atau indikator lainnya. Kemudian Bapak Ibu sepertinya Pak Dwi mengalami gangguan. Baik, Bapak Ibu, sepertinya karena Pak Dwi mengalami gangguan koneksi, jadi ini beliau keluar dari room meeting kita, sambil kita menunggu beliau masuk kembali dan memperbaiki koneksinya. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaannya, bisa ditulis di kolom chat atau nanti kita lihat situasi. Apabila tidak memungkinkan akan saya tampung terlebih dahulu dan nanti bisa disampaikan kepada Pak Dwi dan bisa difasilitasi menjawab pertanyaannya di grup Telegram. Untuk sementara kita
Halo Bu, Bu Intan, Bu Intan. Ini sepertinya ada Oh, pertanyaan dari Pak Agus Surono. Pak Agus Ya, Surono ya mungkin bisa ditampung dulu ya Bu ya. Oh, mau Pak ditampung Dwi, dulu? ya karena Pak Dwinya keluar ya Bu ya. Kayaknya Iya. ada masalah koneksi sepertinya. Jadi kita tampung saja dulu ya Bu ya. Oke, mungkin di chat aja kali ya Bu ya pertanyaannya mungkin. Oh iya bisa di kolom chat ya Pak Agus Surono. ya siap. Oke, Untuk dari pertanyaannya di SMK Negeri kolom. 1 ada Lintang. Ya, nanti saya chat. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, Ini juga ada pertanyaan dari Pak Abdurrahman ya. Pak Abdurrahman bertanya tentang pemrograman microcontroller ini apakah bentar ketumpuk lagi chatnya, mohon maaf. Pemrograman microcontroller ini apakah sangat tergantung pada jenis dan tegangan relaynya? Ya, saya tampung dulu ya Bapak Ibu. Untuk Pak Dwi ini sudah join kembali belum ya Bu ya? Oh, sudah masuk Bu, sepertinya sudah masuk ya. Saya invite sebagai panelis dulu ya. Halo Pak Dwi. Pak Dwi, apakah sudah bisa mendengar suara saya Pak Dwi? Halo Pak Dwi. Sudah terdengar ya Bu ya? Masuk lagi Bu ya? Oh iya, iya sudah Pak, sudah terdengar Pak. Gimana Pak Dwi, materinya masih dilanjutkan ya, atau langsung mau ke Saya sesi lanjutin. tanya jawab aja? Oh ya dilanjutin dulu. Iya, Mangga iya. silakan Pak Dwi. Iya. Ada sedikit lagi Bu. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kan saya coba lagi. Tadi ada gangguan teknis, gangguan jaringan. Saya akan coba lagi untuk video berikutnya Bapak Ibu ya. Ini adalah sharing tentang cara menggunakan trial kit.
Halo Pak Dwi, Iya, sepertinya ada Oh, sedang- gangguan. ada gangguan sambil ini Nah, bisa nggak lanjut kita? aja, Bu, ya. Ya, Iya. ya, lanjut aja Bu materinya Bu yang PPT. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, nanti videonya akan saya share. Kita lanjut saja ke materi. Di akhir nanti demo, nanti baru sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu, ini adalah akan demokan ini, Bapak Ibu, cara menggunakan Internet of Things ini dengan platform Blink, yaitu untuk menyalakan sebuah lampu AC, lampu listrik, Bapak Ibu ya. Jadi menyalakan lampu listrik dengan platform Blink, jadi tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Tombolnya ada LED 1, jadi nanti ketika saya menekan tombol ini, Pak Dwi mungkin videonya bisa ditampilkan ya. Di sini tidak nampak Pak Dwi-nya. saya PPT aja Bu, lanjut PPT Bu. Oh, PPT ya. Tapi PPT-nya di sini belum masuk Pak Dwi. Ada ya Bu. Sebentar. Bu Mirna, halo Bu Mirna. Halo Bu. Ini PPT Pak Dwi-nya belum masuk. Yang sebelumnya kayaknya perlu ditutup dulu ya. Sudah Pak Dwi? Muncul Bu? Sudah? Ya, baik. Terima kasih. Iya, sudah muncul Pak Dwi. Sudah muncul. Ya, siap. Presenternya belum dikepaduiin di presenternya. Nah, udah. Ya, sudah Bu, sudah. Oh Terima iya. kasih. Iya, sudah. Baik, Bapak Ibu, ini diagramnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi dari aplikasi, kemudian terhubung ke server Blink, kemudian ke starter kit. Jadi dengan rangkaian seperti ini, Bapak Ibu akan bisa menyalakan sebuah lampu, menyalakan sebuah LED, kemudian menyalakan relay, kemudian sensor cahaya, sensor suhu dengan diagram seperti ini dengan sederhana. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari. Baik, Bapak Ibu akan saya demokan dengan starter kit ini untuk menyalakan sebuah lampu listrik, Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Ada HP, kemudian saya buka aplikasi Blink. Kemudian di sini sudah ada ini trial kitnya, Bapak Ibu. Trial kitnya, ini aplikasi Blinknya. Aplikasi Blinknya sudah saya pasang tombol LED, kemudian lampu AC, kemudian juga ada buzzer. Buzzer ini akan mengeluarkan suara bunyi Bapak Ibu dari. Kemudian ada lampu AC, lampu AC-nya ini Bapak Ibu, lampu listrik. Kemudian di trial kitnya, lalu instalasinya seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya akan coba demokan untuk menyalakan sebuah LED. Nyalakan sebuah LED. Di sini saya coba menekan tombol LED, Bapak Ibu. Ini lampu merah adalah hanya lampu indikator saja, Bapak Ibu ya. Ini bukan dikendalikan. Lampunya memang menyala. Terakhir dikasih tegangan, lampu merahnya pasti akan menyala. Tapi yang akan kita kendalikan adalah LED di sini. Ada 4 buah LED, warna kuning, biru. Kemudian nanti ada buzzer, kemudian ada relay. Sekarang saya coba untuk menyalakan sebuah LED, Bapak Ibu. Nah, saya tekan tombol LED. Di sini LED-nya sudah on. Kemudian di sini LED satunya sudah on. Nah, saya coba matiin lagi, Bapak Ibu. Saya tekan off LED-nya. Nah, lampu kuningnya mati. Nah, ini sudah pakai internet, Bapak Ibu ya. Sudah internet mati. Saya menggunakan paket data. Kemudian Trendgit terhubung dengan Wi-Fi pada ruangan ini. Nah, sekarang saya coba lanjut lagi.
menyalakan buzzer, bunyi buzzer Bapak Ibu ya. Ini ada tombol yang warna hijau. Tombol warna hijau, saya tekan tombolnya. Nah, ada bunyi buzzer. Saya lepas lagi, buzzernya mati. Bapak Ibu bisa menggunakan fungsi buzzer ini sebagai alarm jika suhu panas, kemudian jika ada buka pintu atau ada kelembapan yang lebih hampir mendekati 0%, itu bisa menggunakan notifikasi berupa buzzer atau suara. Coba sekali lagi. Nah, tombol ini sifatnya push Bapak Ibu, ditekan menyala, ditekan dilepas mati. Nah, sekarang lampu AC Bapak Ibu, ini lampu AC-nya. Saya coba untuk menyalakan lampu AC dengan menekan tombol lampu AC. Saya tekan on. Nah, ini pakai pen. Ini gitu Bang. Kemudian saya lagi. Nah, ini Bapak Ibu ini sudah internet ya. Hal yang paling basic. Saya share videonya yang paling basic lagi tadi. Tadi ada gangguan teknis. Saya tidak bisa memperhatikan di grup. Hal yang paling basic yaitu belajar untuk menyalakan LED. Nah, ini sudah selesai untuk materi sampai beli Bapak Ibu. Ini sudah internet aktif. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan bawakan lebih spesifik lagi, yaitu menggunakan sensor suhu atau cahaya atau tombol. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, mangga Bu Intan. Ya, baik Pak Dwi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya sudah cukup banyak Pak Dwi. Mudah-mudahan bisa terjawab. Kalaupun tidak, nanti mungkin bisa ditampung dan di-share di grup Telegram ya Pak Dwi ya. Ya Bu. Iya. Yang pertama ini dari pertanyaan dari Pak Abdurrahman Pak Dwi. Beliau menanyakan pemrograman microcontroller ini apakah tergantung pada jenis tegangan relaynya? Oke. Baik. Untuk mengaktifkan relay, Bapak Ibu, kita menggunakan relay 5 volt tentunya Bapak Ibu. Jadi dengan relay 5 volt ini, tegangan kerjanya maksudnya, tegangan kerja relay itu 5 volt Bapak Ibu ya, sebagai coilnya atau drivernya. Nah, driver ini nanti yang akan mengendalikan lampu AC. Seperti tadi yang saya demokan, menyalakan lampu dengan relay 5 volt. Relaynya bekerja dengan 5 volt namun bisa mendrive tegangan 220 volt. Jadi tegangan yang tadi adalah tegangan listrik AC Bapak Ibu ya, 220 volt. Nah, relay itu banyak Bapak Ibu, ada relay yang bekerja 5 volt, 12 volt, kemudian ada 220 volt dan lain sebagainya. Untuk relay yang besar-besar, misalnya semakin besar relay ini, tujuannya adalah untuk kita untuk mendrive beban-beban yang berat, misalnya menyalakan motor AC, menyalakan motor DC atau dinamo yang besar, itu menggunakan relay yang besar. Untuk mengendalikan tegangan yang besar, kita mencocokkan dengan kapasitas relay ampernya. Demikian Bu Intan. Baik, terima kasih Pak Dwi. Kita kita pertanyaan selanjutnya ya Pak Dwi ya. Mudah-mudahan Pak Abdurrahman cukup puas dengan jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari Panir Hamnurdin ya. Beliau bertanya kalau misalkan menggunakan LAN pada node MCU ya, bisa tidak Pak? Soalnya kalau Wi-Fi biasanya agak lambat responnya. Baik. Untuk menggunakan komunikasi dengan LAN atau Ethernet, node MCU bisa Bapak Ibu dengan komunikasi namanya untuk wiringnya itu menggunakan komunikasi ISP namanya Bapak Ibu.
Jadi nanti ada 3 kabel untuk dikoneksikan, maaf 3 kabel data, 1 CS, dan ada juga PCC dan ground-nya. Nah, jadi nanti Node MCU-nya terhubung dengan Ethernet, namun yang diakses adalah Ethernet-nya, port LAN-nya. Nah, Bapak Ibu, ada juga model yang lain dengan menggunakan Shared Ethernet, jadi Ethernet plus Arduino. Jadi, kalau menggunakan Node MCU dengan Ethernet, kayaknya I/O-nya terlalu kecil, bisa Bapak Ibu menggunakan Arduino dan Shared Ethernet-nya. Shared Ethernet itu sudah ada, tinggal terhubung dengan Arduino. Jadi, dia tinggal pasang saja, Bapak Ibu tidak perlu ngerakit lagi. Jadi, jika menggunakan Ethernet, saya rekomendasikan dengan menggunakan Arduino dan Shared Ethernet. Demikian, Bu Intan. Ya baik Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan Pak yang sama dari Bapak Abdillah, misalnya Pastianto, Budini, dan ada dari beberapa yang lain menanyakan cara mendapatkan trainer kit-nya bagaimana Pak? Ya. Untuk mendapatkan trainer kit-nya sudah ada ini ada di presentasi saya juga Bapak Ibu, di materi nanti Bapak Ibu sudah ada, Bapak Ibu bisa beli di Siplah, kemudian bisa di Tokopedia, nanti linknya akan kami share, di materi saya juga sudah ada, kemudian nanti di Telegram juga akan saya share. Nanti untuk stoknya ready, Bapak Ibu bisa beli, saya rekomendasi untuk 1 orang 1 atau maksimal 1 trainer kit untuk 2 orang. Jadi 2 orang per kelompok untuk 1 trainer kit. Kalau lebih dari itu, jadi maksimal 1 trainer kit untuk 2 orang 2 guru. Demikian Bu Intan. Ya, baik. Mungkin bisa difasilitasi oleh pihak sekolah masing-masing ya, Pak ya? Ya, benar, Bu. Iya, baik. Pertanyaan lagi dari Pak Abdian ya. Untuk penugasan nanti, apakah juga akan menggunakan Node MCU, Pak? Kalau menggunakan Arduino Uno, apakah tidak boleh, kata beliau? Baik. Untuk penugasan nanti, tugas akhir Bapak Ibu harus menggunakan, ada unsur internetnya Bapak Ibu ya. Karena Internet of Things itu harus ada internetnya, jadi disyaratkan jika menggunakan Arduino, harus menggunakan Ethernet Shield atau ESP8266, yaitu modul Wi-Fi-nya agar terhubung ke Wi-Fi-nya. Jika hanya menggunakan Arduino dengan sensor, atau otomatisasi atau robotik, itu belum ada unsur internetnya, itu belum termasuk Internet of Things, jadi belum masuk untuk tugas akhir. Jadi syaratnya harus ada internetnya. Demikian Bu Intan. Ya baik. Selanjutnya dari Bu Nurasmi. Apakah sudah ada contoh platform Blink yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Ya. Untuk mungkin di materi berikutnya akan kami banyak membahas tentang contoh-contoh produk di pertemuan minggu depan, Bapak Ibu. Jadi untuk contoh-contoh, kemudian menggunakan di beberapa tempat atau di ruangan dengan platform ini, kemudian beberapa video contoh-contoh yang sudah ada, nanti itu ada di materi minggu depan, tapi intinya dengan platform ini sudah bisa digunakan untuk Internet of Things dan penerapannya di industri atau di rumah sendiri itu sudah bisa. Mangga Bu Intan. Ya baik Pak. Pertanyaan lagi dari Ibu Risma, Pak. Fungsi ESP8266 atau Wi-Fi apakah sebagai penerima sinyal atau pemancar sinyal? Lalu bagaimana program ketika kedua fungsi itu difungsikan dalam satu program atau satu perangkat? Ini pertanyaannya ada beberapa ya. Selanjutnya, apakah bisa Node MCU itu dikomunikasikan lebih dari satu input, yaitu sensor, dan lebih dari satu output atau relay? Baik, Bu. Dengan ESP ini, Bapak Ibu, Wi-Fi-nya berfungsi sebagai penerima, jadi dia menerima sumber Wi-Fi, sama seperti HP kita yang terhubung dengan Wi-Fi sekolah, Wi-Fi rumah, tapi bukan tethering Bapak Ibu ya, kita statusnya menerima. Jadi ESP ini sifatnya menerima info Wi-Fi, di mana Wi-Fi-nya sudah ada internetnya sebagai komunikasinya. Kemudian Node MCU ini Bapak Ibu bisa menggunakan maksimal 8 pin I/O, jadi 8 perangkat Bapak Ibu bisa kendalikan, misalkan menyalakan 3 buah LED, 4 buah LED, 2 relay, itu bisa saja bergantian, yang penting maksimal 8 I/O. Demikian Bu Intan.
Ya baik, sepertinya tadi agak terputus-putus Pak di bagian akhir. Bisa diperjelas lagi nggak Pak? Ya, dengan Node MCU ini bisa mengendalikan maksimal 8 I/O, yaitu 8 pin dari D1 sampai D8. Jadi Bapak Ibu bisa mengendalikan 4 buah LED, 3 buah LED, kemudian ada relay, kemudian ada tombol maksimal, intinya sampai 8. Jadi input dan outputnya maksimal bisa diatur sedemikian rupa, maksimal 8 pin. Demikian Bu Intan. Iya baik. Mungkin satu lagi apa ya, karena waktunya tinggal 2 menit lagi kalau di jam saya ini. Satu lagi pertanyaan dari Ibu atau Bapak ini ya, Virginius Muabuai Pak. Menanyakan untuk pembuatan IoT microcontroller system, microcontroller, sistem keamanannya apakah tidak rawan dan apakah kemungkinan sistem microcontroller kita diretas katanya? Ya, baik. Untuk sistem microcontroller ini, Bapak Ibu sangat sulit diretas karena programnya yang kita miliki itu, kita upload ke microcontroller itu tidak bisa untuk di-copy atau diduplikat, Bapak Ibu. Tidak bisa dimodif seperti itu tidak bisa. Jadi yang sudah terkirim dengan microcontroller itu, programnya sudah masuk, itu berupa bahasa mesin, Bapak Ibu. Jadi bahasa C yang kita ketik itu, ketika kita upload itu tidak bahasa C yang di dalamnya, melainkan dikonversi dari bahasa C yang kita ketik menjadi bahasa mesin, bahasa assembler. Jadi bahasa assembler ini juga sulit dipahami, kemudian untuk dideteksi juga susah. Namun untuk keamanannya, Bapak Ibu, biasanya IoT itu hanya paling bisa dioptimalkan di platformnya. Misalkan datanya pengen tidak bisa diakses lain, itu adalah bagaimana kita membuat platformnya tersendiri. Tapi untuk dari segi hardware itu sudah sangat aman. Demikian Bu Intan. Ya baik Pak, sepertinya sebenarnya menarik sekali ya Pak ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu yang hadir pada video conference pada kesempatan hari sangat tertarik dengan materi Pak. Sayangnya waktu kita sangat terbatas, nanti untuk pertemuan mendatang masih ada sesi yang keduanya ya Pak ya, dari Pak Dwi ya? Iya betul, jadi Bapak Ibu untuk materi lebih lanjut lagi nanti sesi yang selanjutnya yaitu pertemuan ketiga nanti masih dengan Pak Dwi pada hari Selasa Bapak Ibu, jadi nanti bisa kita lanjutkan dan juga bisa nanti dikomunikasikan lewat Telegram. Pak Dwi juga ada di grup Telegram kita, jadi nanti silahkan Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan yang belum terjawab bisa mengkomunikasikan langsung kepada Pak Dwi. Ya, itu saja mungkin ya Pak Dwi ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga atas ilmunya. Terima kasih juga kepada Ibu Mirna untuk memfasilitasi pelatihan pada siang hari ini dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru peserta KKGS bidang IoT ini. Karena sudah mengikuti jalannya materi dengan baik, alhamdulillah cukup lancar meskipun wajar ya ada 1-2 kendala. Terima kasih Bapak Ibu, kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya pada hari Selasa pukul 11.00. Untuk link presensi atau daftar hadir sekaligus feedback bagi yang belum mengisi nanti mohon dicek grup Telegramnya untuk mengisi daftar hadir Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Mirna. Silakan Bu Mirna. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bu Intan dan kepada Bapak Dwi. Sangat menarik sekali, saya juga sangat menyimak dari tadi meskipun saya tidak ahli di bidang IT ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sekalian yang telah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya bisa bertemu kembali dengan materi yang berbeda ya Bu ya. Baik, mungkin saya bisa tutup acara ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bu.